Vivat cor Jesu per cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Sahabat yang terkasih dalam hati kudus Yesus, salam jumpa dalam resi renungan singkat Dehonian hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dalam resi hari ini. Semoga hati kudus Yesus selalu merajai hati kita semua. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Romo Egidius Warsito SC, di dalam resi edisi Rabu tanggal 8 Maret 2017. Mari kita baca bersama perikop Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai dengan 32. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini." Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam perikop yang baru saja kita baca bersama, Yesus dihadapkan dengan tuntutan dari para pemimpin Yahudi dan orang-orang Farisi untuk memberikan tanda bahwa dia adalah Mesias, utusan Allah. Yesus sendiri tidak menanggapi tuntutan dari para pemimpin Yahudi dan orang-orang Farisi ini, karena dia adalah tanda dari Allah sendiri. Yesus adalah tanda besar dari kasih Bapa kepada manusia. Apa yang diperbuat oleh Yesus menunjukkan betapa Bapa sungguh mengasihi umat manusia dengan pengajaran, perhatian, penyembuhan, dan mukjizat-mukjizat lainnya. Bahkan kasih yang paling utama adalah saat Yesus menyerahkan diri dan nyawanya di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Dan tanda terbesar yang mestinya bisa membuka kedegilan hati para pemimpin Yahudi dan orang-orang Farisi adalah saat Yesus bangkit dari kubur. Akan tetapi, tetap mereka menolak Yesus. Meskipun apa yang dilakukan oleh Yesus tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia biasa ataupun oleh para nabi terbesar sekalipun. Maka tidak heran kalau Yesus sedih melihat kedegilan hati mereka, sampai Yesus mengatakan hal ini. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Saudara-saudari yang terkasih, tidak jarang kita pun sering bertindak seperti orang-orang Farisi dan pemimpin Yahudi, bahkan mungkin lebih dari mereka. Tak jarang kita meragukan dan bahkan tidak percaya lagi akan kasih dan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
kegagalan hidup, penyakit yang tidak sembuh-sembuh, relasi dengan keluarga yang tidak harmonis, kesulitan mencari pekerjaan, hutang yang semakin menumpuk, dan lain sebagainya, tidak jarang membuat kita berpikir, apakah Tuhan masih peduli dan mengasihi kita? Apakah Tuhan sungguh memang ada? Dan sebagainya. Dalam situasi yang kalut semacam ini, tidak sedikit orang akhirnya putus asa dan meninggalkan Tuhan. Karena bagi mereka soal percaya dan tidak percaya kepada Tuhan sama saja. Bagi mereka tanda konkret dari kehadiran dan kasih Tuhan itu ya kalau persoalan hidup mereka teratasi, titik. Lalu persoalannya adalah, apakah Tuhan harus memenuhi semua yang kita minta dan memecahkan semua persoalan yang kita hadapi? Lalu kalau demikian, apa bedanya antara pembantu rumah tangga dengan Tuhan? Saudara-saudari yang terkasih, di dalam masa prapaskah ini kiranya baik sekali melihat dan merenungkan bagaimana kita melihat Tuhan di dalam penghayatan hidup beriman kita selama ini. Yang jelas kehadiran dan kasih Tuhan tidak bisa diragukan lagi. Untuk melihat semuanya ini, maka gereja mengajak kita untuk berlatih selama masa prapaskah ini dengan doa. Karena melalui doa, kita membangun komunikasi personal dengan Tuhan. Tentunya doa yang baik tidak hanya berhenti dengan mengucapkan rentetan kalimat-kalimat doa, akan tetapi juga memberi ruang dan waktu bagi Tuhan untuk berdialog dengan kita. Makanya dalam doa juga butuh waktu hening dan berdiam diri. Kedua, puasa dan pantang merupakan bentuk latihan untuk menahan diri dari hawa nafsu dan keinginan duniawi. Kita diajak untuk melihat bahwa dalam kehidupan kita ada banyak hal yang tadinya seperti menjadi kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi. Justru setelah melalui puasa dan pantang, kita bisa melihat bahwa itu tidak menjadi penting atau bisa dinomorduakan, sehingga membuat hidup kita menjadi lebih rileks dan tidak stres lagi. Yang ketiga, derma merupakan bentuk latihan dari ketidakterikatan atau lepas bebas akan harta benda yang kita miliki, dan bentuk dari solidaritas kita kepada mereka yang tidak beruntung nasibnya dengan kita. Lalu doa, puasa, dan pantang serta derma ini akhirnya akan menggiring kita kepada bentuk pertobatan. Karena ketiga bentuk latihan rohani ini menyadarkan kita akan kasih Tuhan yang tak terbatas, dan bahkan membawa kita untuk melihat dan merasakan kehadirannya di dalam realitas hidup yang kita jalani. Oleh karena itu, tanpa adanya pertobatan, maka doa, puasa, atau pantang dan derma menjadi kurang bermakna di dalam perjalanan hidup beriman kita. Saudara-saudari yang terkasih, apakah kita masih membutuhkan tanda untuk bisa melihat dan percaya akan kasih Tuhan di dalam hidup kita ini? Beranikah kita bertobat untuk lebih percaya dan berserah diri kepada Tuhan? Semoga masa prapaskah ini membantu kita untuk menemukan jawabannya dan membawa kita sampai pada pertobatan. Tuhan memberkati perjalanan dan pergulatan hidup kita pada hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.